Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Banyak manusia mengira bahwa hidup di dunia ini adalah waktunya untuk bersenang-senang, waktunya untuk bersuka cita, waktunya untuk berpesta pora. Jadi ketika dia merasakan ada penderitaan yang mengganggu akal, mengganggu hati, mengganggu hawa nafsunya, dia tidak terima. Dan dia sangat murka. Bahkan saking stresnya, saking gilanya orang itu memurkai Allah. Kalau dia beragama Islam mungkin, kalau mungkin dia beragama Kristen, dia memurkai Bapa di surga. Kalau beragama Hindu memurkai Sang Hyang Widi. Kalau beragama Buddha memurkai Sang Siddhartha Gautama. Karena merasa Tuhan-Tuhan mereka itu jahat, menyakiti hatinya, menyakiti batinnya, menyakiti hawa nafsunya sehingga membuat menderita. Padahal Al-Quran menjelaskan dalam dunia kuantum di masa depan ada itu orang yang memasuki api yang sangat besar. Dan di sana dia tidak merasa hidup dan tidak pula merasa mati. Di tengah-tengah itu suatu siksaan penderitaan yang sangat teramat. Syukur-syukur kalau kita merasakannya di dunia. Dan kita mau belajar atas penderitaan kita itu. Mau memahami apa penderitaan kita itu. Mau memasuki, menggeluti. Sehingga kita mampu bertahan. Jangan kita merasakan penderitaannya ketika kita di akhirat. Kalau sudah merasa menderita di akhirat, apalagi di neraka, model penyesalan macam apapun sudah tidak ada tempatnya. Bersyukur harusnya ketika kita menderita di sini. Karena artinya Allah itu sayang. Tidak ada dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah itu tidak ada nabinya yang tidak menderita. Dan itu luar biasanya iblis melogikakan bahwa musuh Nabi itu hidupnya bersenang-senang, bersukacita, padahal batin yang paling terdalam itu ruh yang Allah tancapkan, yang ukurannya seperjuta itu dari virus corona, itu sangat menderita, sangat. Karena panca indera yang ditutupi oleh kepanan dunia untuk memuji para nabi tidak terlihat oleh mereka. Tidak terlihat. Jadi kesannya itu, ya kalau untuk kita berjalan di jalan kebenaran, jalan kebaikan, itu kita pasti harus menderita. Ya tidak. Karena yang kita lihat itu panca indera. Orang yang tidak pernah korupsi di kejaksaan, orang yang tidak pernah korupsi di polisi, orang tidak pernah korupsi di angkatan bersenjata apapun itu, udara, air maupun laut, memang terlihat miskin. Sangat terlihat miskin. Anaknya tidak memiliki mobil mewah, istrinya tidak memiliki gelang-gelang emas-emas, permata-permata yang melingkupi tubuhnya. Memang terlihat miskin, tapi di mata Allah terlihat kaya. Ruh yang ada di dalam dirinya itu bersinar. Ruh yang ada di dalam jiwanya itu bersinar, terlihat di langit. Surga sangat merinduinya. Beda mereka yang mengambil segala cara untuk bersenang-senang, mengambil kekayaan dunia. Ruh mereka tidak terlihat. Ruh mereka itu terbawa ke dalam api neraka yang sangat dalam. Bahkan Abu Lahab itu ruhnya saking tidak bersinarnya, harus disinari dulu dengan api yang sangat panas di pusat bumi. Jadi kita harus bersyukur jika kita menderita. Jangan seperti anak-anak. Jangan seperti orang yang, apa ya istilahnya ya, autis. Tahu nggak autis? Autis itu orang yang sangat tidak ingin apa yang maksudnya itu tidak terlaksana, dia pasti marah-marah. Jadi orang autis. Syukur-syukur memang kau autis, artinya kau dalam ada bidang kedokteran yang artinya kau berpenyakit. Jadi Allah pun memaklumi kalau kau waras. Logikamu kuat, batinmu kuat, hawa nafsumu kuat, tapi kau seperti orang autis. Apa-apa ketika merasa menderita kau marah-marah.
Artinya kau harus disucikan dulu. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan kawan-kawan itu terjerembab ke dalam neraka karena ruhnya tidak bersinar. Ruhnya tidak bersinar. Menghalalkan segala cara untuk membunuh Nabi. Menghalalkan segala cara untuk menyakiti kaumnya, umatnya pada saat itu. Menghalalkan segala cara untuk menistakan, menenggelamkan namanya, menenggelamkan keluarga Bani Hashim, menenggelamkan segala fitrah kebaikan Rasulullah. Begitu. Jadi jangan putus asa. Jangan. Memang kita tidak memiliki teman yang luar biasa seperti jenderal-jenderal yang besar. Syukur-syukur jenderal-jenderal yang besar itu dalam posisi kebaikan ya. Alhamdulillah kalau itu luar biasa. Berarti Indonesia sangat beruntung memiliki jenderal-jenderal yang jujur. Tapi kalau jenderal-jenderal yang apa-apa bermain dukun, apa-apa ingin memuaskan istrinya yang luar biasa, memang bermahjab bermewah-mewahan. Kasihan. Apa yang tidak dilihat oleh surga ketika ruh itu tidak bersinar di bumi. Kasihan. Sangat kasihan. Karena Allah menerangkan kalau kita percaya agama Islam harus dong. Ini kan Al-Quran. Artinya Allah yang berkata, Allah yang bersabda, Allah yang berfirman. Orang-orang yang tidak mensucikan aku di akal batin dan hawa nafsunya, kan aku yang maha tinggi, tidak mempercayai bahwa segala sesuatu itu aku yang ciptakan. Dan pada titik temunya adalah aku mentakdirkan mereka yang mensucikan aku, yang mengagungkan aku, yang mempercayai aku menciptanya. Dengan cara apa? Memberi petunjuk kepada para nabi, para rasul yang dikirim. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, berarti dengan ulamanya, dengan ustadznya, dengan habaibnya, dengan syekhnya, dengan ayatullahnya, dengan imamnya, dengan wali-walinya yang aku turunkan. Begitu. Karena ini luar biasa bagi mereka yang pernah merasakan patah hati, bagi mereka yang pernah merasakan dijalimi, ditusuk punggungnya, bagi mereka yang pernah merasakan bagaimana tidak adilnya sistem, sehingga apa yang terjadi adalah kemaksiatan yang menang, kebaikan dikalahkan. Itu luar biasa penderitaannya, seperti hidup tapi tidak hidup, seperti mati tapi tidak mati. Merasa sakit. Dan apa yang kita rasakan di dunia ini tidak seberapa, seujung debu pun tidak ada. Itu kelipatannya di neraka Jahanam. Ini yang mengatakan api yang sangat besar. Luar biasa. Itu tugasnya Rasulullah, terus sampaikan itu kepada jahiliyah itu yang sudah dibutakan logikanya oleh Lanatullah dengan pasukannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Kotok, Hindun dan kawan-kawan itu. Terus Rasulullah, kalau mereka takut, mereka akan mendapat pelajaran. Kalau mereka tidak, mereka akan menjauhimu. Ya sudah, selebihnya itu urusanku. Bagaimana Nuh itu seumur hidupnya hanya ribuan mungkin yang bertakya, dan hanya puluhan mungkin yang benar-benar mempercayai kenabiannya. Tidak masalah. Sekali lagi, seluruh dunia tidak memeluk agama Islam, tidak masalah. No problem. Allah tidak gila akan sujud manusia. Allah tidak gila akan zikir manusia. Allah tidak gila akan zakat manusia. Karena itu semua yang membutuhkan adalah manusianya. Manusianya yang membutuhkan. Allah memberi obat, kau mau minum atau tidak itu urusanmu. Allah memberi jalan, peta, kau mau gunakan atau tidak itu urusanmu. Yang penting Allah sudah melaksanakan tugasnya. Tidak zalim terhadap ciptaannya. Karena bagaimanapun engkau aku yang ciptakan, wahai manusia. Kalau kau tidak beri petunjuk lewat nabi-nabiku, lewat Al-Quran, mampuslah kau. Kau ikuti jalan Lanatullah yang dengki kepada Adam ketika tidak mau sujud, mengikuti para malaikat di sekelilingnya. Kasihan aku kepadamu, kasihan. Hati-hati, karena luar biasa. Bisikan Lanatullah itu sangat luar biasa. Merasa umur kita panjang, merasa kita akan masih hidup di masa depan, uang kita masih kuat, melalaikan segala kebaikan yang seharusnya mudah untuk kita jalankan. Sangat mudah untuk kita jalankan.
Luar biasa ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin.